Ini ada berita yang sangat menggemparkan kemarin ya, saya baca ulang nih. Hercules, ini profesor ya, kayaknya ini dia bisa memastikan uh, ijazah Jokowi asli. Isu palsu harusnya sudah terbongkar dari dulu. Wah, gila ini Hercules ini, bah. Kayaknya nanti kalau persidangan Hercules ini nanti kita angkat, mungkin akan diangkat oleh kantor pengacara pembela Jokowi itu sebagai saksi ahli, ya, ahli digital forensik, ahli apa ini, ya kan, dia tanpa menyentuh, tanpa melihat, ya, tanpa keahlian apapun bisa dia memastikan Joko Widodo punya ijazah asli. Wih. Inilah hebatnya ya, saya baca dari Kompas ini. Kok bisa ya? Ngapain lah butuh seorang Hercules, Pak Joko Widodo ya? Udah gitu pun kemarin wartawan datang, katanya melihat ijazahnya mulai dari apa TK, SD, SMP, SMA, ijazah S1 Kehutanan UGM, tapi nggak boleh foto katanya. Ya, ada orang, makanya selalu saya bilang ya, logika orang itu selalu seperti itu. Ada orang yang susah sekali masuk UGM, apalagi Fakultas Kehutanan, ya, tetapi menunjukkan ijazahnya pun tidak mau. Ada nggak orang yang masuk akal di situ? Ya bisa masuk akalnya, cobalah dulu itu. Ya, Barack Obama pun nggak usah ijazah Harvard Law School-nya ya, Harvard Law School kalau nggak salah ya. Cuma sertifikat saja, akta kelahiran yang menunjukkan dia warga negara, dia berani menunjukkan apanya, sertifikatnya itu. Ya, kita punya mantan presiden 2 periode, diundanglah itu wartawan itu, ya, diundanglah wartawan itu, tapi nggak boleh foto, ngakunya punya, kan gitu kan? Katanya saya sudah lihat, ada itu pengacaranya itu, kami sudah lihat. Memangnya keahlianmu apa kalau udah kau lihat? Ya, tak nabi gue tuh nih di Bereko. Langsung, oh Pak, kami sudah lihat. Dan kami, yang lain itu menyebar hoax. Mengejar, apa tuh? Menyebarkan berita bohong. Terus sekarang naik lagi. Apalagi tuh? Ujaran kebencian. Naik lagi tuh, pencemaran nama baik. Ya, bagaimana mungkin Anda belum paham isi ijazah itu, sudah menuduh orang, ya, ujaran kebencian lah, berita bohong lah, pencemaran nama baik. Kok pencemaran nama baik? Ini harusnya presiden kita loh. Dulu 2 periode, ya, dipertanyakan langsung ambil pasal pencemaran nama baik. Kan kacau negara kita ini. Masa kita gaji dia 10 tahun sampai sekarang 30 juta sebulan, pensiunnya dapat rumah dinas, dapat Alphard, mobil Alphard, berapa miliar itu? 2 miliarnya itu lebih, ya. Digaji itu kan uang rakyat semua. Menunjukkan itu aja ujaran kebencian. Apalagi itu, segala macam lah kalian tuduh rakyat itu. Dapat lagi pengamanan dari negara. Banyak kali dia pengguna pajak kita, ya, disuruh datang wartawan. Foto pun nggak boleh. Mana ya? Jangan lagi pilih presiden model begini nanti nih. Harus ketika presiden yang akan mendaftarkan menjadi presiden itu harus lengkap semua data-datanya dan harus publik. Ya, jangan cuma mau jadi bos, ya, pengguna anggaran, pengguna pajak, tapi datanya itu kan personal. Ya personal kalau Anda nggak menjabat, gitu loh. 10 tahun kok membawa data privasi. Kalau mau privasi, ya Pak Joko Widodo, harusnya Anda tidak melamar dulu wali kota, gubernur, presiden. Itu kalau mau privasi, gitu loh. Jangan makan uang rakyat tapi begitu latar belakang pendidikannya diarahkan ke privasi. Kan bagaimana itu, ya? Parah sekali ya. Masa wartawan pun nggak boleh foto, terus kita dibilang ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Parah sekali. Ini saya nggak bisa saya tampilkan atau saya nggak tahu ya cara apanya menampilkan di live ini. Ya, makanya saya bilang kepada Rektor Ova Emilia, ya, Ibu Rektor UGM Universitas Gajah Mada, itu
Universitas Gajah Mada itu bukan milik kalian, gitu loh. Ya, bukan milik kalian itu UGM itu, gitu loh. Dikit-dikit, ayo kami sudah punya 34 bukti, nanti di pengadilan kita pertontonkan. Kan terlihat itu ada something fishy itu. Ya. Ini loh yang kita pertanyakan bukan si Bagudung sana. Ya. Yang kita pertanyakan itu bukan orang sembarangan loh. Harusnya sudah terpajang itu di Fakultas Kehutanan semua identitasnya itu. Ya minimum kopinya orang bisa baca semua. Ya. Dan bahkan kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, sudah kalian pakai lah. Buatlah misalnya di sana lembaga riset bernama Joko Widodo. Buatlah, diundanglah terus Joko Widodo menjadi keynote speaker. Undang juga, jadikan Joko Widodo sebagai UGM ambassador. Buat Joko Widodo itu nama perpustakaan. Gitu loh. Itu baru alumni UGM yang satu-satunya pernah menjabat jadi presiden. Ini datanya aja, kita lihat skripsinya aja kemarin harus diminta. Data KKN. Ya. Jadi itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada siapa itu Wening ya, wakil rektor mengatakan pada saat dibuka data KKN, nggak ada mereka buka data KKN, satu pun nggak ada data akademiknya kok yang diklaim 34 itu. Bohong itu, bohong. Ya Bu Wening dan wakil rektor Aris Sujito, ya kalian kemarin sudah berjanji ya untuk membuka video itu utuh, jangan dipotong-potong. Publikasikan itu di YouTube UGM, baru fair. Ya. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang. Sudah dicatat oleh mereka itu nomor HP saya, nomor handphone saya. Sampai detik ini tidak ada kalian hubungi. Ya. Jangan dipotong-potong, narasi sepihak itu. Media mainstream itu. Ya, saya lihat banyak sekali sudah ditunjukkan data KKN. Bullshit itu. Nggak ada itu. Ya. Kalian bilang Bu Wening, Pak Aris Sujito, wakil rektor kalian. Apa kalian bilang kemarin di ruangan itu? Sedang kami cari. Ya. Parah kalian itu. Ke media massa apa kalian bilang? Sudah kami beritahu. Di Kabupaten Boyolali, bla bla bla. Itu dari teman alumninya, katanya alumninya yang berbohong juga ini. Ya, skripsi jadi tesis atau testis. Ya. Bohong terus. Bosan kita. Lembaga akademik kok suka bohong. Nggak ada kalian kasih data KKN. Saya sudah minta itu. Bukti tertulis di mana KKN-nya. Sangat bohong. Ya, supaya publik bisa menilai utuh pertemuan itu, bagaimana kita gontok-gontokan, ya. Buka itu pihak UGM kalau berani. Gitu loh. Kalau nggak berani, ya berarti kalian itu apa? Pembohong. Gitu loh. Data KKN nggak ada, apapun nggak ada kok. Parah kalian. Iya, satu-satunya yang baru, ya. Kalau skripsi Joko Widodo sudah saya pegang waktu perpustakaan, ya, di perpustakaan waktu saya hadir. Nah, satu-satunya yang baru, ya ini skripsinya atas nama Saminuddin Baroritowu, gitu loh, yang ada di X itu. Nanti saya re-upload lagi yang kemarin live saya, sekalian saya pampang itu katanya skripsinya Saminuddin Baroritowu, ya. Yang hadir itu di barisan belakang dari pejabat rektorat itu, ya. Ini, ya. Makanya saya bilang, Bu Wening, buka itu, rekaman itu. Kemarin berjanji untuk memberikan kalian, parah kalian sampai hari ini saya tunggu. Sudah ada nomor HP saya kasih tuh, sama wartawannya itu salah satu itu. Sekarang di yang ketawa itu yang ditunggu. Iya, cuma buntutnya aja yang dikasih, nggak utuh. Di situ ada ya, kalian sendiri merekomendasikan Bu Wening sama Aris Sujito. Itu skripsi temannya. Sama seperti Joko Widodo. Kalian yang bilang itu. Ya. Terus saya lihat, saya tanya di situ, di rekaman itu, bagaimana mencetak seperti ini? Saya tanyakan kepada Saminuddin Baroritowu, pejabat di mananya itu? Di Aceh atau di mana? Komisaris independen atau apa itu, saya nggak tahu. Ya. Saya tanya, ya, bagaimana mencetak ini ke perdana? Ya begitu saja. Saya kasih ketikan terus dia jadikan seperti itu. Kata Saminuddin Baroritowu. Buka itu UGM. Parah kalian lembaga akademik, memalukan kalian. Ya. Alma mater saya UGM hancur semua gara-gara kalian. Ya. Memang kalian pemilik UGM itu.
rakyat yang memilih itu. Bu Ova Emilia, ya, kedua wakil rektor itu kan mewakili Anda kemarin, ya. Mereka menipu. Yang mewakili Anda itu penipu. Berarti Anda menipu. Mundur Anda. Ova Emilia, dulu sempat saya positive thinking pada Anda. Ya, begitu kami datang, Anda pergi entah kemana. Ya, menyuplai data bohong lagi, data penipuan lagi. Ya, baru itu dengan lembar pengesahan sudah sangat modern ini. Ya, kertasnya sangat putih, masa 40 tahun putih. Ya, kalian simpan di mana itu? Gedung Arsip Nasional. Parah sekali. Cetakan sangat bagus. Pembimbingnya ditandatangani cuma satu. Pembimbing, dosen pembimbing, Insinyur Hasanu Simon SU. Ya, Dewan pengujinya kosong, tanda tangannya dekannya kosong. Ya, di pertemuan itu, ya, kedua wakil rektor UGM itu ya, buka itu. Saya sudah bilang, bagaimana dekan, ya, di sini kosong tanda tangannya, bisa jadi lulus skripsi. Wakil rektor, bukan milik kalian itu, apa itu UGM itu. Ya, sebarkan video ini, biar malu itu UGM itu. Ya. Buka itu video itu. Ari Sujito, Wening, Ova Emilia. Parah kalian. Memberikan narasi ke media. Sebel saya, sebel. Parah kali kalian. Di sebuah media malah dibilang Bang Respon apa? Kalian sayur kan ketawa. Jadi saya karena gini menutup apa itu ya, menutup sesi itu. Karena kami udah debat-debatan. Ya udahlah kita sama-sama ilmiah gitu kan. Cuma itu aja dipotong di media. Itu media itu yang hadir di dalam itu hanya pihak mereka, UGM itu loh. Saya kira karena UGM adalah alma mater saya, ya. Saya positive thinking, mereka akan membuka akses publik seluas-luasnya. Saya kira orang-orang yang ada di situ, media itu adalah dari dua sisi, karena saya masih positive thinking pada UGM. Pada saat terakhir saya tanya, ini nggak live streaming ini? Enggak katanya. Terus ini siapa media ini? Internal katanya. Gitu loh. Bagaimana UGM ini nggak menyanjung transparansi publik? Harusnya kan langsung itu di-upload itu ke YouTube itu live streaming. Baru. Jangan pakai narasi-narasi seperti di media mainstream itu. Parah kalian. Semua dilarang masuk. Kecuali media yang mereka pilih. Dan itu media mereka ternyata. Dibatasi. Kampus apaan itu? Kampus abal-abal aja nggak begitu. Parah. Ya. Kampus abal-abal aja nggak kayak gitu itu Ova Emilia. Ya, Anda kira Ova Emilia, ya, ini selesai masalah di sini, kami akan datang lagi. Saya sudah bilang, ya, saya sudah bilang kepada tulang saya, Damai Hari Lubis dan Pak Fadila, Reza Fadila, kita harus datang lagi dengan massa yang lebih besar. Kenapa? Ya, UGM ini saya lihat nggak bisa bahasa ilmiah sama orang ini. Mereka ini nggak bisa bahasa ilmiah. Pembuktian ilmiah mereka nggak mau. Gitu loh. Mereka mempertanyakan, kalian siapa? Kami tidak berkewajiban untuk memberikan bukti kepada kalian. Oke. Berarti mereka hanya tahu bahasa massa. Ya. Kalian-kalian yang mendukung keadilan dan kebenaran, menabung dulu kalian, menabung sekarang. Menyisihkan uang kalian, gaji kalian. Ini untuk bukan apa-apa ya. Ini untuk negara kita loh. Kita sisihkan 1 bulan lagi kita kumpul dengan massa yang lebih besar. Ya, jadi kalau bisa saya bilang sama tulang Damai Hari Lubis dan Pak Egy Sujana, jangan mepet gitu loh. Seperti kemarin itu terjadi insiden, nggak tahu dihadang sengaja atau tidak, kita nggak tahu. Tapi jangan mepet, harus nginap. Besoknya kita baru datang bersama, gitu. Itu baru mantap gitu loh. Kenapa ada tiga mulut lawan di sana 16 mulut, ya kan? Mereka gini aja, gitu aja, hadir-hadir babanya udah ribut kan, gitu. Iya, dan minta pertemuan itu terbuka. Jangan kayak kemarin. Universitas apaan itu? Malu saya. Hapus saja itu Ova Emilia, data saya dari UGM itu. Ya, kesarjanaan saya sama magister saya buang itu. Malu saya. Hapus itu data saya itu. Nggak saya pakai juga itu lagi itu. Iya kan? Malu saya, malu. Masa Universitas Bagudung aja kayak gini, abal-abal nggak kayak gini. Dipertahankan. Di Dewan Penguji Tesis atau testis. Bu Ova Emilia. Parah kalian, Universitas Gajah Mada ditertawakan dunia, bungkam lagi Anda itu. Ya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Testis.
Tesis atau testis? Ya, sejak kapan UGM menggunakan untuk sarjana pakai tesis? Ya. Ijazah berkacamata juga kapan, Ova Emilia? Yang nggak ada jawaban pada saat pertemuan itu. Parah. Semua nggak ada yang bisa kalian jawab di pertemuan itu. Makanya nggak kalian live streaming. Makanya nggak kalian upload sekarang. Gitu loh. Gitu loh. Ya, kalau kalian benar-benar lembaga akademik yang menghasilkan, yang mendidik anak-anak, ya, untuk punya integritas, bagaimana mereka punya integritas moral? Kalau kalian sendiri tidak punya, Wening, Ari Susito. Seandainya saya tahu ini lembar pengesahan skripsinya Barurito ini, Saminuddin Barurito, ya di situ saya tahu, ya, di situ ada tesis, ya, itu kan di akhir-akhir itu saya foto itu, Bu Wening. Makanya saya nggak periksa, saya foto. Untung saya foto. Itu loh. Kalau saya tahu ada tulisan tesis di situ, pasti saya meledak saat itu. Ya. Jauh-jauh kami datang, nggak ada kalian hargai. Ya, kayak UGM itu milik kalian. Ya. Pensiun pun kalian itu, nobody-nya kalian bagi UGM. Datang lagi kau sehari setelahnya, nggak dianggap lagi sama pejabat itu. Itulah. Ya, jangan menganggap itu milik kalian. Ya. Parah kali kalian, Mbak. Sejak kapan lah UGM menggunakan istilah tesis Ova Emilia untuk skripsi? Mundur Anda. Parah Anda ini. Ya, nggak tahu malu. Sekarang sudah tahu seluruh Indonesia. Mungkin bahkan dunia. Ya. Kemarin di Refli Harun, di diskursus juga dibahas. Sentana TV channel, YouTube channel juga sudah dibahas. Apa jawabanmu, Ova Emilia? Ya. Dekannya itu Sigit Sunarta. Apa jawabanmu? Kemarin jawabanmu di Green, dicetak, di penjiritan, percetakan, apa itu, Prima, tahun 1985. Ternyata berdirinya pun 1986. Minta maaf pun kalian enggak. Menuduh orang menyebarkan hoax. Tesis juga, magister berdiri. Iya. Tesis. Berdiri tahun 1983. Ini pakai penguji tesis. Yang penguji tesisnya untuk menguji skripsi, Ova Emilia. Parah sekali. Enggak ada kan keluar statementmu. Malu kalian, malu. Ya, gempar satu Indonesia. Ya. Bayangkan begini. Kualitas UGM. Ya, begini. Makanya ini direproduksi nih. Ya, lembar pengesahan kalau ada Barurito, Saminuddin Barurito, skripsinya pasti yang original bukan begini, mesin ketik. Ini adalah lembar pengesahan yang kalian reproduksi supaya seolah-olah sama dengan punyanya Joko Widodo, lembar pengesahannya itu. Ketahuanlah kalian, ya penipu, ya, ketahuanlah tesis. Kacau kalian UGM, kacau. Ya. Hapuslah itu data saya dari UGM. Malu saya malu. Untuk apa saya capek-capek dulu kuliah di UGM, meninggalkan kampung halaman. Ternyata jadi seperti ini. Alma mater apaan ini? Nggak bisa dibanggakan lagi. Malah alma mater yang ditertawakan. Ya. Kagama mana Kagama? Ayo kapan kalian kumpul semua? Kagama. Saya akan datang lagi ke UGM kalau Kagama ngumpul. Yang concern terhadap alma maternya. Kalau Kagama yang sudah makan duit komisaris, tinggalkan aja itu. Ya mereka cuma mikirkan butuhannya itu, perutnya. Ya, mana mereka pikirkan alma mater itu? Nggak peduli mereka itu. Kalau Kagama yang keluarga alumni Gajah Mada yang sudah dapat jabatan-jabatan itu pasti diam itu. Ya, terima saja. Paling alasannya nanti kan biasa. Nah, kan biasa salah ketik, skripsi jadi tesis. Ya. Itu paling Kagama yang sudah makan uang komisaris pasti itu alasannya itu. Tapi kalau Kagama yang keluarga alumni Gajah Mada, ya, yang berdiri pendiriannya sesuai dengan himne Gajah Mada hanya Ibu Pertiwi, untuk Ibu Pertiwi, maka tidak akan bisa tinggal diam begini. Alma matermu dijadikan bahan lelucon. Ya, bahkan bukan hanya Indonesia, mungkin sudah didengar di Malaysia, sudah didengar di Singapura, sudah didengar di mana? Thailand, Australia, Jepang. Apa nggak malu kayak gini? Ada lembar pengesahan cuma pembimbing. Ini kan kayak toilet paper ini, toilet paper. Ya tisu toilet ini, tisu toilet. Ova Emilia. Parah Anda itu, nggak berani kok keluar statement kan?
Ya, bersembunyi di toilet rektorat itunya kau, Ova Emilia. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Dan kiranya UGM itu milik siapa itu? Milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, nggak usah lah dulu alumni. Bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh. Ke Bareskrim oleh tim TPU. Bahkan ada bukti baru saya. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Tapi kan Bareskrim nggak menindaklanjuti, Ova Emilia. Jadi kau bersembunyi karena nggak bakal ditindaklanjuti. Maka yang dokumen yang kalian miliki itu nggak bakal pernah diuji, kan begitu? Ya, belum lagi undang-undang Omnibus Law itu, Sisdiknas, pemalsuan ijazah nanti tidak ada lagi pidananya. Ya tutup aja kampus itu, biar semua memalsukan ijazah. Nggak perlu lagi ada orang kuliah. Nggak tahu katanya resmi nanti 2026 tahun depan. Jadi kalau ini diulur-ulur, ya undang-undang itu berlaku, maka siapapun nggak bisa dipidana, ya kan? Parah kali, bah. Makanya saya bilang kemarin di podcast di Sentana TV, ya, yang kumpul itu kami semua. Sentana TV channel, saya kan minta di situ. Saya nggak terima ditipu. Jauh-jauh saya datang dari Toba, Ova Emilia, gratis, maksudnya ongkos sendiri. Ya, bukan gratis. Maksud saya ongkos sendiri. Sampai di sana kalian kasih lagi data penipuan seperti ini. Penguji tesis. Coba jawabanmu apa, Ova Emilia? Salah ketik. Sudah kayak Bareskrim kalian, kulihat metadata salah ketik. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, ya, Kapolri, mantan Kapolda, Kapolri, apa itu, sampah. Metadata salah ketik, sudah mirip kalian, kulihat mental kalian itu, ya, parah kali, bah. Kacau kali kalian tuh game. Jawab dulu ini, ya. Terus saya minta itu yang kemarin dirilis itu video pertemuan itu, jangan kalian membuat narasi sepihak. Apalagi terkait KKN, ya, saya baca kemarin beritanya. Ketika sudah disajikan data KKN itu, baru pun Rismond dan Roy Suryo dan Tifa bertiga terbungkam. Apaan itu? Sejak kapan kalian mengeluarkan data akademik? Bening, ada Sujito, jangan menipu kalian terus. Parah kalian, nggak ada data pun yang kalian keluarkan. Kacau kan, kacau. Ya, ini juga harus dilaporkan ini. Saminuddin Barorito, ya. Tim TPU laporkan mereka ini, mulai dari Ova Emilia, Wening, wakil rektor itu, terus wakil rektor bidang kemahasiswaan Haris Sujito, terus ada lagi sekretarisnya Andi Sandi, sekretaris UGM, ya. Karena di video itu jelas mereka yang mengarahkan saya. Dari mana saya tahu Barorito itu bawa skripsi? Kalau enggak wakil-wakil rektor itu, pejabat rektorat itu, ya. Mereka yang meminta saya untuk melihat skripsi Barorito itu, Saminuddin Barorito, yang tulisannya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Ini UGM ini universitas apa sih ini? Universitas label-label apapun, itu harus detil, terutama lembar pengesahan. Mana mungkin lah penguji pembimbing mau tanda tangan seperti ini. Di atasnya, di depan, dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Kok jadi universitas sampah ini UGM ini, ya? Bu Ova, hapus data saya itu. Nggak mau lagi saya terlibat jadi apa itu, UGM itu. Malu saya. Ya, parah sekali. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu, tetapi bukan data penipuan lagi, ya, seperti ini, skripsi abal-abal, tulisannya tesis. Ya Pak, Bapak Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono, itu kan tanah-tanah Bapak itu. Kalau mereka nggak mau sih aja Pak, biar mengontrak mereka di sana, di mana sana, di raba-raba sana. Ya, Pak Sultan kalau mendengarkan ini atau ada orang yang menyampaikan, share, ya, tolong Pak Sultan, ya, supaya desak itu Ova Emilia menghadiri pertemuan ini. Karena apa Pak?
UGM adalah ikon Yogyakarta. Kalau mereka rusak UGM itu, maka perekonomian di Jogja juga akan rusak. Ya, Yogyakarta itu hidup dari mahasiswa sebagian besar. Kalau sudah seperti ini kredibilitas UGM, Pak, apa bisa diselamatkan kalau tetap menipu dan menipu itu Ova Emilia, Wening, Sri Sujito, siapa itu? Sujito, Ari Sujito. Masa kita jauh-jauh datang seolah anak-anak, dikasih kita data main-main kayak gini, data-data nipu kayak gini. Dewan Penguji Tesis. Cobalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Cobalah Pak, kan sedih Pak. Saya bukan mau menjatuhkan UGM Pak, justru saya sayang Pak. Supaya jangan UGM itu dipakai oleh manusia-manusia seperti ini. Iya, jangan karena beberapa gelintir ini yang membela Joko Widodo, hancur UGM, nama UGM. Saya kenal dosen-dosen saya, waktu di UGM, hidup sederhana, berintegritas, nggak ada duit, tetapi dia mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara lewat UGM. Makanya nama UGM bagus. Iya, sementara Bapak Sultan juga kan alumnus Universitas Gadjah Mada. Gitu loh Pak, banyak ribuan dosen-dosen yang telah bekerja keras untuk mengangkat citra UGM, hidupnya sederhana. Tetapi dihancurkan oleh orang-orang semacam Ova Emilia ini. Dan si Wening, dan si, siapa itu, katanya aktivis itu, Ari Sujito, yang katanya aktivis itu. Ya, coba kalian share ini, video ini ke UGM ini. Ya, kalian share apa video ini, apa ini? Suruh mereka itu, apa, upload di YouTube-nya UGM itu, yang video pertemuan kemarin. Jangan cuma narasi sepihak, ya. Narasi sepihak, upload utuh. Kemarin itu, Wening itu mengatakan, iya kami kasih, tapi jangan dicop-cop ya, jangan dipotong-potong. Iya Bu, kasih aja sama media di luar. Saya bilang, jangan lewat YouTube Bali G Academy, itulah fair. Kasihkan, biar di-upload full. Iya, katanya. Bahkan waktu mau keluar dia dari pintu itu, disalam saya. Terus dia bilang, iya nanti dikasih. Parah sekali. Tetapi ketika menghadapi media massa mainstream itu, pada saat konvers, seolah-olah mereka sudah menyediakan bukti-bukti itu, terutama KKN. Bohong lagi kau, Wening. Ya, LHKPN-mu pun udah kaya kau, saya lihat. 8, sekian miliar. 9 miliar atau 8 miliar, entah dari mana lah itu. Ya. Jadi, UGM, ya, justru orang-orang semacam saya, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, itulah yang sayang pada alma maternya, bukan kalian. Kalau kalian sayang sama alma matermu, nggak mungkin lembar pengesahan abal-abal begini, tulisan tesis, dicetak dengan modern, itu kalian kasih untuk menipu kami. UGM. Kok jadi universitas abal-abal kalian? Wening. Ya, apa nggak malu kalian sekarang ditertawakan satu Indonesia? Makanya saya bilang waktu di kanal saya bilang kan ada yang nggak bisa tidur live itu saya bilang besok gempar. Benar kan kemarin jadi gempar itu 2 hari lalu YouTube-nya ya saya waktu di tanggal 15 ya saya bilang akan gempar tanggal 16 benar kan? Viral. Bayangkan sudah berapa ratus ribu itu 500 ribu lebih di Sentana TV. Siapa yang nggak nonton itu? Coba bayangkan. Belum lagi kami kupas sama Dr. Roy Suryo itu 600 ribu views di diskursus, sudah banyak yang menonton dan makin hancur UGM. Pembelaan kalian apa? Pembelaan menipu. Mengaku KKN sudah dikasih. Itu pengakuan lo. Yang kau kiranya gampang mempercayai pengakuan orang. Ya kalau cuma modal pengakuan ya udahlah bangsa idiot kita. Ya. Oh iya si ini, ku bilang lah saat itu, opungku pun KKN dulu. Lulusan UGM. Ku bilang aja gitu. Ya kan goblok kalau mempercayai saya kayak gitu kan. Ya. Kan kacau seperti itu penjelasan. Padahal itu adalah dari kesaksian, keterangan dari temannya yang nggak diundang juga itu. Ngapain lah itu mewakili UGM itu. Kami kan bertemu dengan wakil UGM. Yaitu rektor harusnya. Yang datang alumni. Ngapain mereka itu ada di belakang kalian itu? Memangnya mereka mewakili UGM? Gitu loh. Harusnya kan mereka di luar, ngapain itu ada di situ itu? Parah sekali. Ya jadi UGM ya. Rektor Ova Emilia, mundur kalian, mundur. Mundur. Sudah nggak ada lagi trust, public trust sama kalian. Karena apa? Ya ini udah ditertawakan dunia ini. Lembar pengesahan skripsi, temannya Joko Widodo,
bernama Saminuddin Baroritolu untuk menegaskan, oh ini loh lembar pengesahannya sama dengan milik Joko Widodo. Nipu. Ya, saya harus keras ini. Harus kasar saya. Maaf ya, Pak Sultan, Sri Sultan, walaupun saya keras begini, jiwa saya ingin membersihkan UGM dari manusia-manusia kotor begitu, Pak. Bapak Sultan. Ya, kasihan, Pak. Anak-anak yang sekarang sedang belajar dididik di situ, tetapi UGM sudah terlanjur tercemar namanya. Bayangkanlah pejabatnya aja nggak ada integritas moralnya. Nggak ada, Pak. Integritas penipuannya yang ada. Coba Bapak, bisalah coba Bapak lihat di YouTube yang membahas ini. Mana adalah skripsi tulisannya tesis, Pak. Terus hanya ditandatangani dosen pembimbing. Nggak ada tanda tangan dekan. Kan itu kan tisu, toilet tisu itu, Pak. Ya, atau koran bekas. Yang nggak ada gunanya. Nggak membuktikan apapun ini. Malah ini membuktikan UGM menipu. Parah sekali. Ya. Apa UGM memerlukan Profesor Hercules untuk menggantikan Rektor of Amelia? Silahkan. Ya, kayaknya dia paling bisa memastikan keaslian ijazah Joko Widodo, Hercules itu. Kayaknya Hercules itu S1, S2, S3 di UGM. Ya, jangan-jangan Hercules ini adalah alumnus UGM. Makanya dia memastikan bahwa ijazah Joko Widodo itu asli karena sudah di KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat, ya. Hebat itu Hercules itu, ya. Tidak punya keahliannya apalah itu Hercules itu, ya. Keahlian apalah si Hercules itu bisa memastikan ijazah Joko Widodo asli, ya. Rektor of Amelia saja takut ketemu kami. Kok bisa, ya? Hercules, entah apa pendidikannya itu bisa memastikan ijazah Joko Widodo asli. Di mananya otak kalian yang mendukung ini, masih mendukung ini? Coba. Logikanya kan sederhana. Kalau memang benar lulusan UGM, dia bangga bahkan di clipping atau dipajang di piagam besar-besar di direktorat UGM itu, di kantornya of Amelia itu, diperbesarlah ijazahnya Joko Widodo di situ, bahkan dibuat tugu dikit. Gitu loh. Dibuat tugu, oh inilah pernah alumni kita pernah menjabat jadi presiden 2 periode. Nama gedung perpustakaan pusatnya misalnya gedung perpustakaan Joko Widodo. Joko Widodo terus dipanggil jadi keynote speaker di mana-mana mewakili UGM, jadi UGM ambassador. Ini nunjukkan ijazahnya saja kepada wartawan, jangan difoto ya. Takut dianalisa si Rismon sama Dr. Rusduro. Ya enggak? Ya enggak Pak Jokowi? Bagaimana orang percaya pada Anda? Jangan difoto. Privasi. Kalau Anda privasi, jangan jadi pejabat. Ya, harta Anda saja terbuka pada publik, apalagi cuma ijazah. Makanya wajib melaporkan kekayaannya di LHKPN. Artinya apa? Anda sudah mau mengajukan diri untuk jadi pelayan rakyat, semua akan discrutinize, akan diteliti orang, harus berani, gitu loh. Ini kok privasi, saya kan udah pensiun, tapi Anda tetap menerima 30 juta sebulan dari rakyat. Anda berhutang keterbukaan pada rakyat. Kalau nggak usah terima pensiun itu. Anda terima rumah dinas mewah, mobil Alphard, pengawalan dari negara. Memangnya mengawal itu gratis? Dan itu ada yang jadi gubernur menantu, jadi wapres. Gitu loh. Jangan dibilang karena saya sudah sudah ini selesai. Ya kan kita korek waktu dulu ngajukan berarti gimana? Gitu loh. Kecuali ya orang sembarang yang nggak punya jabatan atau di swasta, ya untuk apa kita ributkan? Ya terserah perusahaannya lah mau pakai ijazah palsu, nggak ketahuan ya terserah. Kan dia nggak makan APBN. Ini Pak Muhammad Hatta yang wapres itu ijazah beliau aja dipajang di Erasmus Rotterdam University. Ijazahnya Dr. Muhammad Hatta yang orang Padang ya, tetangga kami, itu ijazahnya dipajang di Erasmus University of Rotterdam. Bayangkan, Muhammad Hatta. Erasmus University di Rotterdam. Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Ijazahnya dari Dr. Muhammad Hatta. Orang Padang, tetangga. Agak bangga dikit lah, ya kan? Sumatera, sesama Sumatera, gitu loh. Bayangkan, sampai dipajang. Gitu loh. Ya? Saking bangganya. Harusnya dipajang itu juga kalau benar, biar bisa orang foto-foto. Malah ini, jangan difoto ya.
dan dokumen Gitu loh. kakaknya. Ya, udah selesai kita. Ini bakalan komentar. Oke ya, saya sudah agak capek ini. Panas saya soalnya. Ya, kalian lihat dulu. Ya, udah datang jauh-jauh, dikasih, disuplai data yang hasil tipu-tipu. Siapa yang nggak marah coba? Ya, kita kan bukan budak. Memangnya kita budak. Ya, makanya saya bilang yang paling berbahaya adalah penjilat daripada pengkritik. Paling berbahaya itu penjilat daripada pengkritik. Kalau mengkritik, artinya kita memberikan masukan, walaupun sadis, daripada penjilat. Ya, salah pun dibela. Yang penting duit. Hepeng. Ya, apa itulah manusia-manusia penjilat itu yang sampah Republik ini. Gitu loh. Lebih baik kita kritik keras, bahkan tidak sopan sekalipun, tapi niat kita baik. Bukan menjilat untuk dapat uang, komisaris, segala macam jabatan. Oke, sekian dulu dari saya. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.